bukan menuju nyeri, menjauhi. Satu kata withdrawal. Jadi misalnya dicubit di sini ada gerakan, bukan yang tapi sana. Loh, malah ke sana gitu ya. Di sana. Ini jadi di rangsangan nyerinya di sini tapi gerakan tangannya berlawanan dengan arah rangsang nyeri tadi. Diberi nilai 4 tadi ya. Namanya withdrawal. Kemudian diberi nilai 3 jika dengan rangsang nyeri ada gerakan fleksi. Jadi dengan rangsang nyeri ada gerakan fleksi. Entah di tungkainya, kayak hasilnya gini ya. Kemudian ketika dirangsang nyeri udah ada gerakan fleksi. Itu diberi nilai 3. Diberi nilai 2 kalau dengan rangsang nyeri ada gerakan ekstensi. Rangsang terus gini. Kalau tadi gini 3, kalau gini ekstensi 2. Ya. 1 tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Saya ulang ya. Diberi nilai 6 jika bisa mengikuti perintah. 6 jika bisa mengikuti perintah. 5 tadi melokalisir nyeri. Jadi misalnya dicubit di sini ada gerakan menuju ke arah nyeri, melokalisir nyeri. Diberi nilai 4 kalau withdrawal. Ada gerakan menjauhi. Bukan kalau 5 tadi mengarah nyeri, kalau ini menjauhi rangsang nyeri, withdrawal. Diberi nilai 3 jika tadi ekstensi, jadi tadi ada ekstensi, gerakan ekstensi. Diberi nilai 2 kalau ada gerakan sorry, maaf. 3 bila ada gerakan fleksi, ya. 3 bila ada gerakan fleksi. Diberi nilai 2 kalau ada gerakan ekstensi. 1 tidak ada gerakan sama sekali. Nah sekarang, Dokter izin boleh ngerekam ya? Silakan. Kasih dok. Sekarang kalau misalnya kadang-kadang itu di handout kalian kan di jumlah nilai maksimal 15. Nilai maksimal 15 itu sadar baik itu 15. Tidak sadar dengan rangsangan apapun tidak ada respon itu nilainya 3. Ya, tadi. Nah, ini untuk memberikan edukasi menyampaikan ke keluarga pasien. Prognosisnya bagaimana? Kalau 15 tentu saja baik. Tapi kalau 3 prognosisnya tentu saja jelek. Nah, kadang kita tidak bisa menjumlah. Tadi kan kalau mata 4, verbal 5, kemudian motorik 6, 15. Kadang tidak bisa. Misalnya pasien habis berantem, ya, habis berantem atau petinju itu, matanya bengok. Tinju kan suasananya kan kebuka, bengok. Udah palpebra kanan atas bawah, kanan kiri, nggak bisa melek. Tapi pasiennya sadar baik, sudah sadar, tapi masih bengkak. Ya. Nah seperti itu misalnya, apakah matanya dinilai 1? Kalau 1 dijumlah tadi 1, 5, 6 berapa? 6 tambah 6, 12. Artinya kesadaran menurun. Karena kalau tidak 15 itu artinya kesadaran menurun. Orang mengantuk kesadaran menurun. Tetapi kesadaran menurun yang masih bisa kembali lagi. Ya. Sekali lagi kalau tidak 15 itu kesadaran menurun. Nah, bagaimana? Kalau tadi ada kondisi misalnya udem palpebra superior inferior, pasiennya nggak bisa buka mata, pada respon buka mata diberi nilai X, diberi tanda X, kemudian diberi keterangan udem palpebra superior inferior. Saya seperti itu. Ya. Atau misalnya nanti kalau kalian sudah di klinik pasien stroke, yang pasca stroke itu ada yang nggak bisa ngomong. Tapi ada yang sebenarnya mudeng. Pak, angkat tangannya. Namanya siapa? Kadang nggak jelas, bisa tapi nggak jelas. Apakah bicaranya diberi nilai 2 karena hanya keluar terangan? Kan enggak. Kalau dijumlah nanti sekali lagi tidak 15. Nah kalau seperti itu
sekali lagi diberi tanda X pada verbal, diberi keterangan afasia. Atau pasien yang itu CA plika vokalis itu kan diambil, plika vokalisnya diambil kan tidak bisa ngomong. Tapi nanti kalau dia sudah pinter, ini diberi di bolongan di sini dia pakai suara perut. Kalau dulu kalian waktu kecil ada Susan itu yang ya bonekanya Susan itu yang ngomong Ria ininya itu kan pakai suara perut. Coba nanti googling suara perut. Itu kalau yang pinter itu bisa jelas bisa. Oke, ada pertanyaan untuk BCS? Ya. Jadi kan itu apa misal ada udem di bagian orbital, jadi diberi tanda X. Nah untuk nilainya itu tetap 15 atau 12 itu? Ya nggak dijumlah. Makanya nggak dijumlah, nggak bisa. Soalnya kalau dijumlah tadi kan jadi kesadaran menurun. Nggak dijumlah. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya jelaskan dulu untuk yang nyeri. Nanti yang untuk rasa minimal pakai bed soalnya. Oke. Untuk nyeri, kalau nyeri nanti kalian pakai penggaris itu ya. Jadi kalau nyeri itu sebenarnya nyeri itu kan subjektif. Mungkin kalau saya dicubit gini, saya sudah terasa nyeri, sudah teriak-teriak. Tapi yang lain mungkin dicubit sampai biru baru dia kesakitan. Ya kan masing-masing tidak sama. Nah, kita harus mencoba mengkuantifikasi. Sekali lagi mengkuantifikasi itu karena kaitannya nanti pemilihan obat. Kalau sakitnya yang banget ya harus pakai yang opioid. Tapi kalau enggak mungkin cukup dengan NSAID seperti Panadol, Paracetamol dan sebagainya itu kan NSAID, non steroid anti inflammatory drug. Nah, untuk mengkuantifikasi ada namanya visual analog scale. Itu yang kalau kalian nanti searching ada yang kalau nggak nyeri sama sekali gambarnya senyum. Ya. Kalau yang sakit banget itu gambarnya menangis. Nah, itu untuk anak-anak mungkin lebih bisa seperti itu. Maksudnya anak TK itu kan sudah bisa diajak komunikasi ya. Anak yang normal maksudnya TK normal itu kan sudah bisa diajak komunikasi, dia sudah bisa nunjuk yang mana. Tapi kalau dewasa diberi penggaris itu seperti penggaris, membuat penggaris kalian 0 sampai 10. Nah nanti kalian harus jelaskan, Pak, Bu, nyerinya ini di angka berapa? 0 ini kalau tidak sama sekali tidak merasakan nyeri, 10 itu merasakan nyeri yang sangat sampai mengganggu aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain, saking nyerinya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah di tengah-tengah 5 ini misalnya bapak atau ibu masih merasakan nyeri tapi masih bisa melakukan kegiatan, tapi mungkin terbatas. Nah, semakin ke 10 semakin mengganggu. Jadi harus dijelaskan sebelum meminta pasien menunjuk di skala berapa, kalian harus menjelaskan dulu. Oke, itu untuk nyeri. Ada yang ditanyakan? Itu numeric rating scale atau kalau FAS itu kan tadi yang pakai visual analog itu emoticon yang senyum sampai yang nangis. Tanyakan? Misal Ya. Betul. Misal pasiennya itu belum berpendidikan gitu, jadi apa? Kurang bisa mengukur nyeri gimana? Buta huruf gitu misalnya. Bisa sebenarnya 0 sampai 10. Kira-kira ini yang paling sakit, nanti di sini ujung. Dia suruh nunjuk aja di antaranya itu. Di antaranya itu kira-kira di mana? Bisa. Kan enggak perlu pakai angkanya, kan kita aja yang mengartikan. Dia kan enggak perlu tahu angkanya, yang penting dia menunjuk kira-kira di mana. Mendekati 0 atau mendekati 10.